Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita yang sekarang kita akan membahas mengenai bab baru yaitu ada Monera, Protista, dan Fungi. Nah, apa sih ketiganya? Ketiganya ini makhluk hidup ya. Kemarin kita udah belajar mengenai klasifikasi makhluk hidup. Ada yang namanya kingdom atau kerajaan. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, ada baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Dalam pengklasifikasian makhluk hidup itu dibagi menjadi 6 kingdom. Kingdom yang pertama atau kerajaan yang pertama yaitu ada animalia atau hewan. Yang kedua ada plante atau tumbuhan. Yang ketiga ada protista. Yang keempat ada fungi atau jamur. Dan yang terakhir ada bakteri. Jadi nanti kita gabungkan antara Archaebacteria dan Eubacteria menjadi kingdomnya yaitu Monera. Gitu. Lanjut ya. Jadi apa sih kingdom Monera? Kingdom Monera itu ciri yang pertama dia tersusun dari sel prokariotik atau sel yang nggak punya membran inti. Contohnya kayak gini. Ini contohnya bakteri ya. Bakteri struktur tubuhnya ini seperti ini. Kemudian Monera ini dibagi menjadi bakteri dan cyanophyta atau ganggang hijau biru. Yang pertama dulu ini ada bakteri. Bakteri ciri-cirinya adalah dia tersusun dari satu sel. Jadi selnya cuma satu. Kemudian dia berukurannya mikroskopis atau cuma bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Jadi dia nggak bisa dilihat pakai mata telanjang. Kemudian dia berukurannya, ini udah. Nah, kemudian bakteri ini ada yang sifatnya menguntungkan, ada yang merugikan. Contoh yang menguntungkan adalah Lactobacillus bulgarius. Ini bisa digunakan dalam pembuatan yogurt. Kalau kalian suka yogurt, oh ternyata di dalam yogurt itu ada bakterinya loh, bakteri yang baik. Terus kemudian ada Acetobacter psillinum yang berfungsi untuk membantu proses pembuatan nata de coco. Juga misalnya kayak kalau yang merugikan, contohnya ada Salmonella typhi, yaitu yang menyebabkan penyakit tipes. Kemudian ada Mycobacterium tuberculosis, atau penyebab dari penyakit TBC. Nah, ini yang merugikan ya. Kemudian, kalau struktur atau bentuk-bentuk dari bakteri ya, ini beragam banget loh. Ada yang kokus atau bentuknya bulat, ada yang bacillus atau bentuknya seperti batang, ada yang vibrio atau bentuknya seperti koma, kemudian ada yang spirilla atau bentuknya spiral. Ini juga spiral. Kemudian kalau yang kedua, ini masih Monera ya, yaitu Cyanophyta atau ganggang hijau biru. Nah, ciri yang pertama, kalau Cyanophyta dia tubuhnya itu berbentuk filamen atau benang. Kemudian dia hidupnya berkoloni, berkelompok. Jadi misalnya ada satu bakteri Cyanophyta, nanti ada satu Cyanophyta satunya lagi gitu. Jadi hidupnya bareng-bareng mereka. Gitu. Kemudian, nah ini kalau misalnya bentuknya filamen ya, seperti benang. Ini contohnya kayak gini. Kemudian kalau yang hidupnya berkoloni, contohnya seperti ini. Jadi hidupnya bareng-bareng. Kemudian ciri selanjutnya, Cyanophyta ini memiliki pigmen vicocyanin atau pigmen warna biru, sama vicoerythrin, pigmen merah. Makanya kenapa warnanya itu agak kebiru-biruan. Dan agak hijau-hijauan ya dari beta-karoten. Terus kemudian juga Cyanophyta ini ada yang sifatnya negatif, ada juga yang positif. Kalau yang positif contohnya adalah pada spesies Spirulina. Dia berperan dalam pembuatan masker wajah. Kalau yang merugikan, contohnya adalah
Ketika jumlah cyanophyta ini terlalu banyak di perairan atau blooming algae, jadi jumlah alganya ini meledak atau meningkat atau melimpah. Ketika alga ini banyak di perairan, dia itu akan menurunkan kadar oksigen. Kalau misalnya oksigen di perairan ini sedikit, ikan-ikan kasihan, dia nggak bisa bernafas. Kemudian ciri selanjutnya, dia memiliki klorofil atau zat hijau daun, sehingga dia bisa melakukan fotosintesis. Maka dia bisa menghasilkan makanannya sendiri ya. Mereka nggak perlu nyari-nyari lagi. Kemudian masuk kingdom yang kedua, yaitu ada kingdom protista. Apa itu protista? Protista adalah organisme yang eukariotik, berarti dia yang memiliki membran inti sel. Kalau Monera itu kan prokariot. Kalau protista, eukariot. Nah, kemudian protista ini dia dibagi menjadi 3, ada yang mirip hewan, ada yang mirip tumbuhan, ada yang mirip jamur. Tapi mereka bukan bukan tumbuhan, bukan hewan ataupun bukan jamur, tapi dia hanya mirip gitu. Contohnya kayak gini. Ini contoh pada paramecium, dia mirip sama hewan, animal-like. Nah, disebutnya itu protozoa. Protozoa itu hewan. Protos itu awal. Atau pertama. Jadi dia hewan yang pertama. Terus kemudian ada yang mirip sama tumbuhan, plant-like, contohnya pada Euglena. Nah, disebutnya kalau yang protista mirip tumbuhan itu disebut dengan alga atau ganggang. Nah, ini contoh struktur dari protista ya. Terutama protista mirip hewan atau disebutnya dengan protozoa. Nah, ciri-ciri dari protozoa adalah yang pertama dia mirip hewan ya. Kemudian dia sifatnya uniseluler atau maksudnya selnya itu hanya berjumlah 1. Selnya berjumlah 1. Kemudian kenapa dia disebut dengan mirip hewan? Karena kita tahu kemarin ciri-ciri dari hewan, dia adalah mampu bergerak. Begitupun dengan protozoa. Protozoa ini bisa bergerak. Karena dia punya apa? Dia memiliki alat gerak. Alat geraknya bisa berupa bulu getar atau bulu cambuk. Nah, ini adalah contoh dari bulu cambuk. Atau disebutnya dengan flagellata. Flagellata. Kemudian protozoa juga ada yang sifatnya menguntungkan, ada juga yang merugikan. Kalau yang merugikan contohnya ada Entamoeba histolytica, dia yang menyebabkan penyakit disentri atau diare. Kalau yang menguntungkan ada Radiolaria, yaitu sebagai bahan penggosok. Selanjutnya ada protista mirip tumbuhan atau disebut dengan alga atau ganggang. Dia ciri-cirinya yang pertama, dia uniseluler atau multiseluler. Berarti dia bisa bersel satu sel, atau multisel. Berarti banyak ya, banyak sel. Kemudian ciri selanjutnya dia sifatnya autotrof. Berarti dia bisa menghasilkan makanannya sendiri dengan cara fotosintesis. Kemudian pada alga atau ganggang, dia dibagi menjadi beberapa habitat tempatnya gitu. Ada yang alga hidup di perairan, ada yang hidup menempel pada hewan, ada juga yang hidup di salju, ada juga yang hidup pada tumbuhan menjalar, misalnya pada sirih gitu. Kemudian alga itu nanti dibagi menjadi 4, ada alga hijau atau chlorophyta, alga merah rhodophyta, alga coklat atau phaeophyta, ada alga emas atau chrysophyta. Nah, ini contoh dari peran alga dalam kehidupan ya, misalnya ini alga merah.
Kalau kalian pernah lihat, alga merah ini dia digunakan sebagai bahan untuk membuat agar-agar. Kemudian ini ada alga coklat. Fungsinya atau perannya dia sebagai pupuk atau pestisida atau juga bisa menjadi sebagai pembasmi serangga. Coba kalau kalian ke pantai, kalian nanti lihat deh, biasanya alga itu banyak di perairan pantai. Nah, yang paling terkenal ini ya, alga hijau yang bisa digunakan sebagai bahan pembuat seaweed atau rumput laut. Ini dari alga hijau ya. Selanjutnya, kingdom yang ketiga, yaitu ada kingdom fungi atau jamur. Jamur. Nah, cirinya dia bisa uniseluler atau multiseluler, berarti bisa bersel satu atau multi banyak. Nah, kalau dia multiseluler, tubuhnya itu terdiri dari hifa atau bentuknya seperti benang-benang. Kemudian ciri selanjutnya dia itu heterotrof. Berarti kalau heterotrof dia nggak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Jadi beda ya antara autotrof sama heterotrof. Kalau autotrof itu bisa menghasilkan makanan sendiri, kalau heterotrof kebalikannya, nggak bisa makan makanannya sendiri. Kemudian gimana cara dia untuk memperoleh makanan sedangkan dia nggak bisa bergerak bebas layaknya hewan? Maka dia bisa memperoleh makanan dengan cara yang pertama yaitu dari saprofit, dengan cara saprofit atau menyerap makanan dari organisme yang mati. Misalnya batang yang sudah lapuk atau misalnya pada akar yang sudah lapuk gitu. Pokoknya yang udah mati gitu organismenya. Nah, selanjutnya dia juga bisa memperoleh makanan dengan cara parasit atau menumpang pada makhluk hidup lain dengan cara menyerap makanan dari sel-sel inang atau sel tumbuhan yang atau sel yang dia tumpangi. Misalnya dia tumbuh pada pada pohon rambutan misalnya. Berarti dia menyerap makanan dari pohon rambutan gitu. Kemudian nah, ini contoh dari peranan jamur ya. Ini ada jamur tiram. Jamur tiram ini dapat untuk dikonsumsi atau dimakan. Selain dari jamur tiram, juga contoh jamur-jamur lainnya seperti jamur kancing, terus enoki, jamur kuping, itu juga bisa dikonsumsi. Selanjutnya juga ada jamur yang merugikan. Contohnya nih, pada penyakit panu, ternyata disebabkan oleh Malassezia furfur. Nah, ini adalah jamur yang menyebabkan penyakit panu. Nah, juga ada lagi penyakit seperti kurap, itu juga disebabkan oleh jamur ya. Itu. Nah, jamur ini banyak juga manfaatnya. Ada juga yang bisa untuk bahan pembuatan oncom juga ada. Contohnya dari Neurospora crassa. Terus misalnya sebagai penghasil antibiotik yaitu penicillium. Antibiotik itu obat untuk menghancurkan bakteri di dalam tubuh ya. Oke. Sekian untuk pertemuan kita kali ini. Semoga pertemuan kita kali ini bermanfaat dan semoga kalian selalu masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Lillahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.